Ada hal-hal yang tak pernah benar-benar hilang dari tanah ini. Ia hanya menunggu untuk dipanggil pulang. Dan hari ini kami memanggilnya kembali. Kami memanggil kembali Kabuenga, sebuah tradisi, sebuah jejak adat, cara lama masyarakat Kapota memuliakan pertemuan, keluarga, dan cinta. Bagi kami, Kabuenga adalah ingatan yang hidup, warisan yang dijaga turun-temurun agar kami tidak tercabut dari akar sendiri. Dan tahun ini, Kabuenga kami hadirkan dalam semangat Wasinta, sebuah kata yang bermakna gadis yang dicintai, seseorang yang dikasihi, yang dijaga dengan hati dan kehormatan. Wasinta menjadi ruh yang melengkapi Kabuenga hari ini, tentang kasih, tentang penghormatan, tentang perempuan yang dimuliakan, dan tentang cinta yang tumbuh bersama adat. Hari ini warna-warna itu kembali hidup. Tenun-tenun kami mengalir di jalan-jalan kampung Kapota, berkibar bersama langkah masyarakatnya, dikenakan dengan bangga. Sebab bagi kami, tenun adalah kesabaran yang dirajut, kehormatan yang dikenakan, dan identitas yang tidak kami lepaskan. Maka ketika parade sarung tenun terpanjang dibentangkan, yang kami bentangkan sesungguhnya adalah ingatan, kebanggaan, dan jejak kisah Lalili Alamu dan Wasiogena yang masih hidup dalam napas budaya kami. Lalu di tengah arena Kabuenga, kami kembali berdiri membawa wajah kami masing-masing. Lewat pawai budaya, setiap desa hadir dengan kebanggaannya sendiri. Dari kuda desa Kabita hingga patung ikan marlin dari desa Kapota Utara, semuanya seakan berkata, "Inilah kami, inilah yang kami jaga." Dan di jantung dari semuanya, kami kembali mempertemukan satu hal yang paling lama dijaga oleh adat kami: cinta. Semua itu hidup dalam prosesi posumbui, ketika pihak laki-laki datang membawa seserahan kepada perempuan yang ia cintai dan hendak ia nikahi. Yang dibawa sesungguhnya adalah niat, kesungguhan, dan penghormatan. Seolah berkata, "Aku datang bukan untuk singgah, tetapi untuk menetap." Dan langkah-langkah itu diiringi oleh Kadandio, lantunan ibu-ibu yang mengalun lembut seperti doa, mengantar rombongan seserahan menuju pertemuan yang sakral. Di antara haru itu, kami pun menghadirkan aneka liwo, ragam makanan tradisional yang dibuat oleh keluarga-keluarga kami, disusun di atas tala, lalu dibawa ke arena untuk dinikmati bersama. Karena bagi kami, kebersamaan harus dirasakan dan dibagi.
Tetapi sebagai orang yang dipertemukan oleh adat, diperkenalkan oleh tenun, dan dipanggil oleh takbir. Ini Alamun dan Wasiokeman mengajarkan bahwa dalam adat Kapota, cinta tidak hanya tumbuh dari rasa, tetapi juga dijaga oleh kehormatan. Dituntun oleh adat dan dimuliakan oleh restu keluarga. Semoga kisah ini terus hidup di tengah kampung ini, di tengah masyarakat ini. Dan saat seluruh masyarakat tumpah ruah di arena Kabuenga, yang berkumpul sesungguhnya adalah akar. Akar yang hari ini kami genggam kembali bersama-sama. Sebab yang membuat Kapota dikenang bukan hanya apa yang ditampilkan, tetapi ketulusan yang hidup di dalamnya. Ketulusan untuk merawat, ketulusan untuk menghadirkan persembahan, ketulusan untuk menyambut siapapun yang datang. Dan mungkin dari situlah Kapota semakin dikenal, bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena ruh yang hidup di dalam masyarakatnya. Ruh itulah yang kami rawat, ruh itulah yang kami hidupkan kembali, sebab ini bukan sekedar perayaan. Ini adalah cara kami mengingat diri kami sendiri, menjaga warisan kami sendiri, dan berkata kepada dunia, inilah kami adalah Kapota yang Maliga.